Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, lihat itu, ada laut, laut kecil namanya kolam renang. Silahkan, kalau Anda bisa renang, ini ada tulisannya itu 1,4 meter. Kalau yang nggak bisa renang, di sini aja, kolam renangnya di sini, yang nggak ada airnya ya. Jadi renangnya bisa jalan, yang nggak renang juga bisa jalan. Begini nih, ada usulan untuk para pengurus masjid. Dalam sebuah simposium, dalam sebuah lokakarya, ada seorang narasumber begini. Masjid itu artinya tempat sujud. Jadi sebuah bangunan, kalau zaman Nabi memang nggak ada bangunan masjidnya, yang penting pakai tanah aja udah jadi masjid. Masjid itu adalah tempat sujud berbahasa Arab, diambil dari kata-kata sajada yasjudu sujudan. Jadi sujud, menundukkan kepala sama dengan kaki, itu berarti orang menghamba kepada Allah. Tempatnya itu disebut masjid, artinya tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid ada macam-macam, ada masjid negara, ada masjid nasional, ada masjid provinsi gitu ya. Ada masjid agung, masjid kabupaten, masjid besar dan sebagainya. Yang terakhir ada masjid jami di wilayah paling kecil. Itu menunjukkan begitu indahnya sebuah masjid yang dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersatukan umat. Jangan terjadi ada sebuah masjid untuk kontroversi. Jangan terjadi ada sebuah masjid untuk sebuah propaganda politik untuk memenangkan partai tertentu. Sangat-sangat tidak dibenarkan. Yang namanya masjid itu semua silakan boleh masuk ke siapa saja dari partai manapun, asal tadi ketika sudah masuk masjid, partainya dilepas, sendalnya dilepas. Semua kita satu menuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu maksudnya. Anak kecil boleh masuk masjid nggak? Boleh, silahkan. Boleh, anak-anak kita ajak ke masjid, kenalkan dengan masjid. Jangan sampai dia nggak kenal dengan masjid. Kadang-kadang dia lebih mengenal namanya Mobile Legend, lebih mengenal ke permainan-permainan atau game-game yang lain, lebih jauh ke masjid dan lebih mengenal ke hal-hal yang bernuansa kebahagiaan dunia. Sementara masjid itu siapa saja untuk regenerasi. Daripada kita menggunakan masjid untuk kontroversi, mendingan untuk anak-anak kita jadikan generasi-generasi penerus dalam memakmurkan masjid. Ini sesuai dengan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sampai akhir. Orang yang meramaikan masjid sesungguhnya dialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari akhir. Lihat, ada di surat At-Taubah. Silakan ya. Yang kedua, manfaat masjid untuk generasi muda, anak-anak remaja ini. Kadang anak-anak remaja pada males masuk ke masjid, enggan. Karena katanya orang-orang tua semua, nggak ada yang diajak curhat. Banyak sebenarnya anak muda untuk masuk ke masjid. Bagaimana caranya agar memancing anak muda dan remaja serta anak-anak bisa masuk masjid? Adakan masjid wifi atau mungkin apa yang menyenangkan mereka, baca-baca buku yang bernuansa Islam. Jangan masjid adanya cuma untuk orang tua-tua aja, enggak, untuk siapapun. Kesenian Islam, hadroh, marawis dan sebagainya, silakan boleh di masjid, nggak apa-apa, boleh ya. Jangan sampai ada ketidakserasian antara pengurus masjid maupun pengurus wilayah setempat. Dalam hal ini adalah RT RW. Jadi ada klop antara RW dengan pengurus masjid. Kalau sudah dua-duanya klop, insya Allah masyarakat akan merasa nyaman. Sholatnya juga tenang. Dan yang terpenting lagi khotibnya. Khotib dipikirin sama pengurus masjid biar khotibnya kalau Jumat datang ya. Dan yang keempat, imamnya. Imam masjid cari yang suaranya bagus, yang makhorijul hurufnya bagus. Kalau ada hafid yang tahfidzul Quran, pakai dia. Kita jangan sayang-sayang, bayar dia, kasih untuk kesejahteraan. Karena memang mereka tuh rezekinya dari sini. Jangan uang masjid hanya untuk pembangunan fisik, sementara imamnya juga udah usianya di atas 70, bacanya udah pelok, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kadang-kadang orang pada segan, males jamaahnya. Tapi kalau yang suaranya bagus, Bismillahirrahmanirrahim, kan enak gitu. Jadi kedengaran mic-nya juga bagus, AC-nya juga dingin, sejuk, jamaah betah. Tapi kalau masjid gerah, nggak ada AC, nah udah
jamaah pada minggir. Ayo ramaikan masjid dengan berbagai macam fasilitas yang mampu, yang ada. Jamaah kalau punyanya ini silakan berikan. Saya hanya punya memberikan AC nih, silakan berikan AC-nya. Saya mampu membelikan jam nih, silakan berikan jam. Saya mau membelikan karpet nih, silakan berikan karpet untuk masjid. Saya mampu membangun kamar mandinya nih, silahkan bangun kamar mandi. Jangan males-males. Udah segitu aja ya. Ayo pengurus masjid bangkit. Jangan pada terbengkalai dan terlena dengan keadaan masjid kita yang sangat-sangat miris. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.